Roll sound and act on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, Kak Intan, ini bersama aku Titi. Bersyukur banget di tengah pandemi ini, di tengah orang-orang susah bertemu, alhamdulillah kita bisa bertemu nih sama Ibu Siti buat ngobrol-ngobrol tentang inspiring story. Iya. Kalau biasanya ini kita ada di corner ya, Tini. Kalau kemarin nih Jumat kemarin di Wakaf Day kita ngobrol sama salah satu dari brand Global Wakaf. Hari ini kita mendatangkan langsung nih, Ti, nasabah wakaf kita pajak nih, ruang studio Talks hari ini untuk ngobrol langsung khusus sama Ibu Siti nih. Iya. Jadi kalau boleh Ibu tahu nih, kita ngebajak kursinya Mas Nurman yang sebelum menjadi host podcast, dan khusus nih menyambut Ibu Siti hari ini kita berdua nih wanita-wanita akan cantik. ngobrol. Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu yang ngomong ya. Oke. Pertama-tama nih Bu, pertanyaan. Siapa yang pengen banget Ibu Siti bantu hari ini? Tentunya orang-orang yang lebih sulit ya. Yang lebih sulit daripada saya, karena di luar sana masih banyak sekali yang lebih sulit daripada saya. Oke. Yang tercetus adalah orang yang lebih sulit daripada saya. Kalau boleh diceritain Ibu, sulit apa hidup Ibu sampai Saat ini ya khususnya, Ti, apalagi selama pandemi gitu. Kalau saya nggak sulit ya, makan lebih daripada cukup. Tukang-tukang saya, pegawai-pegawai saya yang saya rumahkan, itu aja sih. Bagaimana mengangkat mereka agar supaya sejahtera seperti dulu. Nah, tukang tuh, Ti, pegawai. Berarti nih Bu Siti nih bukan sembarangan nih, Ti. Punya pegawai yang tadi dirumahkan ya, Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, Bu, Ibu Siti nih sebenarnya bergerak di bidang apa? Mungkin kalau ada usaha bergerak di bidang apa? Terus tadi boleh diceritain, Bu, tukang-tukangnya yang hari ini dirumahkan. Tukang kayu. Tukang kayu. Karena saya bergerak di bidang lebih banyaknya ke furniture ya. Furniture itu terdiri dari macam-macam, ada meja makan, meja konsul, apapun. Terus ada juga aksesoris, sesuatu yang ditaruh di meja atau ruangan gitu yang berbentuk dari tembaga. Salah satunya contoh ini dakon terbuat dari kayu jati. Saya mempunyai kayu panjangnya 90. Saya punya ukuran 120 juga. Saya buat apakah yang kira-kira masuk ke kita, disukai oleh orang kita, nggak tergantung dari pasar luar, dan bisa dipajang apik di rumah gitu, bisa dipakai, bisa dipajang buat tempat apa, lilin atau apa gitu. Saya buatlah seperti ini. Saya gambar-gambar seperti ini, jadilah seperti ini. Lucu ya, Ti ya. Itu salah satunya. Ini hanya saya yang gambar, yang ngerjain tukang. Oh, jadi Ibu ini ibu rumah tangga biasanya nih ya, kalau aku lihat mama ibu rumah tangga biasanya ngurusin sayur, ngurusin Masak ya, Ti ya, Iya, dapur biasanya aja masak. urusannya. Dan ini Ibu otak-atik kayu ya. Ngedesain sendiri. Otak-atik sayur juga pagi hari, siangnya ke sini. Itu udah dari tahun berapa, Bu, atik-atik main kayu nih? 99. Dari 99 udah main. Berarti Ibu nih hitungannya udah per bisnis furniture gitu ya, Bu ya? Iya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi yang Ibu ceritain itu tentang karyawan Ibu yang Ibu rumahkan itu mungkin karena pandemi ya, kalau kita mikirnya, Ti, karena sekarang kan banyak PHK gitu. Apakah benar karena pandemi itu ya, karena pandemi ini, atau ada hal lain Ibu boleh ceritain tentang Ada hal lain. Qadarullah, ketika 4 tahun yang lalu saya mengalami sakit yang hampir 3 tahun. Ya, ekonomi kita otomatis agak sedikit, bukan sedikit lagi, benar-benar yang gratis drop turun. Alhamdulillah Allah kasih kesembuhan. 3 tahun yang lalu baru mulai merintis lagi. Terus pandemi. Qadarullah udah kondisinya seperti saat ini. Belum bangkit dari sekitar 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu, lama banget. Kalau boleh tahu Ibu, 3 tahun itu sakit apa yang Ibu derita sampai harus merumahkan karyawan, nggak bisa ngurus? Berarti kan bener-bener kondisinya nggak bisa ngapa-ngapain. Bisnisnya juga nggak berjalan sama sekali berarti, Bu, Betres. Suami saya sempat
nggak kerja juga dalam 2 tahun ngurusin saya. Yang benar-benar bed rest di mana saya nggak bisa gerak. Sebetulnya sakitnya ya, sebetulnya alhamdulillah hanya miom, akan tetapi waktu itu belum terdeteksi yang kecil itu sehingga membuat saya harus setiap gerak pendarahan. Jadi setiap orang berbeda-beda ya, nggak semua miom seperti itu ya. Terus kita sempat melakukan operasi yang kedua, yang pertama gagal, yang kedua akhirnya memutuskan untuk diangkat itunya. Terus alhamdulillah sehat sampai sekarang. Masya Allah. Alhamdulillah. Pasti berat banget ya Tia, 3 tahun itu nggak bisa. Kalau gerak pendarahan Ibu. Iya. Wah. Jadi jangankan masak kangkung sayur, nulis aja saya nggak bisa. Mbak, maksudnya untuk nggambar aja saya nggak bisa. Gitu. Lalu selama 3 tahun itu berarti suami full ngurus ibu, nggak nyari nafkah atau maksudnya pendapatan itu dari mana? Karena kan usaha sama-sama nih furniture ya. Iya. Alhamdulillah kami masih punya tabungan. Ketika itu ya tabungan dari usaha kami. Sebetulnya itu lebih tabungan ke pendidikan anak-anak ya, salah satu. Tapi ya qadarullah kita pakai. Gitu. Sekarang bersemangat aja untuk cari yang akan datang. Mohon doanya anak-anak masih menghafal Al-Quran juga. Wah, Masya Allah. Sudah selesai sih, cuman tinggal mutkinin aja. Hafiz 30 juz Ibu. Alhamdulillah dua-duanya. Wah, keren banget ibunya di masa-masa sulitnya waktu itu ya Tia, ternyata punya tabungan nih, nggak cuma tabungan dunia aja tapi tabungan di akhirat. Masya Amin, Allah. alhamdulillah. Keren banget Ibu. Nah itu Ibu waktu itu kan sakit, usahanya tidak berjalan dan pasti harus merumahkan tadi ya Bu, karyawan yang bilang itu. Tadi Ibu di awal bilang bahwa Ibu nih paling pengen bantu orang susah nih Bu. Apa sih Bu yang kepikiran waktu akhirnya terpaksa? Tentunya harus terpaksa ya Bu waktu itu kan merumahkan karyawannya. Rasanya tuh gimana Bu? Iya pastinya sedih ya. Kita udah makan sama-sama. Saya orangnya yang care. Nih loh kita dapat order sekian-sekian. Ayo kita kerjakan. Waktunya sekian. Jangan lupa kita quality control harus tetap bagus. Pokoknya itu kita sudah kayak keluarga lah terus. Dan kebetulan memang mereka sudah sangat dekat sama saya. Ya otomatis ya sama-sama merasa kehilangan. Akan tetapi mereka bukan saya lepas begitu aja. Ketika kita ada kerjaan, jadi sistemnya apa ya? Freelance ya. Bisa dibilang. Sampai dengan yang bagian ngamplas pun jatuhnya freelance. Ketika ada buy order aja, gitu. Ya sama-sama sedih pastinya. Tapi ya mau seperti apa? Ketika kita memberikan oksigen pada orang lain kan kita juga harus mempunyai oksigen. Harus mencukupi. Bagaimana kita mau memberikan? Sementara saya juga harus memikirkan keluarga saya, bertahan dengan uang yang apa adanya. Dan itu sebetulnya barengan krisis global. Mereka cari kerjaan yang lain juga susah. Maksudnya di tempat yang lain. Itu sudah mulai krisis global. Untuk yang khususnya craft itu kena imbas semuanya. Di daerah Kemang. Ya. Bahkan kami mengalami pameran di JCC itu tidak ada buyer. Sama sekali, Bu. Iya, sudah dari tahun 2010 itu tidak ada buyer memang. Tapi alhamdulillah sedikit promosi barang saya, bukan saya bohong, maksudnya barang saya itu rata-rata disukai orang lokal dari kita untuk kita pun sudah. Jadi kita sudah ada langganan, alhamdulillah masih ada orderan itu. Walaupun kita pameran namanya disebutnya ada Indonesian Craft, Craft, itu tidak ada buyer. Kita lokal-lokal aja, alhamdulillah barang saya jalan. Tapi ketika kita memang modal tidak ada, ya mau tidak mau. Kalau selama Ibu usaha ini ya, berjualan si furniture ini, penghasilan berapa? Maksudnya dari furniture itu terjual yang paling besar tuh? Yang paling besar ya. Sebetulnya kalau barang saya itu hampir semuanya mahal. Kebetulan saya memakai kayu yang recycle itu kayu yang bekas kita pakai lagi. Kita punya kayu nih tebelannya segini, mau dibuat apa gitu. Nah itu semakin tebel kayu semakin mahal. Tapi yang kalau ditanya yang paling mahal adalah paling saya menemukan sesuatu barang yang unik
dan bagus banget. Pernah nih kayak contohnya akar jati atau lesung, terus saya modifikasi dengan tembaga atau kakinya dengan besi, bisa sampai saya jual 50 juta gitu. Dan itu orang lokal ya, orang lokal atau biasanya kan yang unik-unik gini nih, yang folklore gini nih, yang tertarik adalah orang luar gitu. Ini dipasarkan ke luar negeri juga nggak, Bu? Iya dong. Dulu sebelum krisis global kita sudah ada beberapa buyer dari Spanyol itu ada 3, dari Amerika ada 3. Saya nggak perlu pameran, sudah datang sendiri. Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak mulai orang lokal menyukainya. Udah lumayan ya, Bu ya. Udah orang lokal udah suka sama barang-barang buatan lokal juga ya, Bu ya. Alhamdulillah. Hanya ekonomi sekarang memang semuanya mengalami ya. Gitu. Nah itu ngomong-ngomong sekarang ekonomi semuanya kena nih, Bu. Berarti selama masa pandemi ini, tadi kan Ibu bilang waktu di pameran nggak ada bayar sama sekali. Gimana selama pandemi ini, Bu? Apakah Ibu masih tetap terus ada yang beli atau tersendat sama sekali, Bu? Sama sekali tersendat. Tidak ada lokal, mau apalagi bayar lokal aja nggak ada. Jadi benar-benar sudah berapa bulan ini nggak ada pemasukan. Tidak ada pemasukan. Saya akhirnya mencari solusi apa yang untuk bertahan makan, untuk bertahan hidup. Nah, ada cerita lagi nih, Bu, berarti ya ada jualan ya, yang lain berarti karena ya, Bu. buat seperti ini nih mungkin orang yang saya kalau nggak perlu untuk kondisi saat ini nggak akan beli gitu. Saya lebih mikir apa sih yang kira-kira bisa dibutuhkan orang saat ini. Ada uang sisa sedikit nih gitu. Dan salah satunya alhamdulillah kemarin dapat dari sini. Sekarang dari sini, Bu. Dari sini saya manfaatkan, kayak saya puter-puter bagaimana supaya tetap bisa makan gitu, sampai segitunya sayang. Nah kemarin tuh jualan apa nih, Bu? Kayaknya seru deh, Bu. Yang kata Ibu tadi kan kalau kayak gini nih kurang diminatin ya, apalagi di masa sekarang. Jadi Ibu gantinya jualan apa nih, Bu? Saya itu punya langganan furniture yang customer itu yang alhamdulillah luar biasa, sudah kayak teman. Jadi dengan kondisi saat ini saya jabrilah mereka satu-satu. Saya jualan buah nih, saya nyediakan, saya antar kalau setiap hari makan buah gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Alhamdulillah responnya luar biasa. Buah lokal maupun luar terus berjalan sudah beberapa bulan ini, alhamdulillah lebih dari cukup untuk makan. Oh, dari jualan buah itu ya. Jadi sebenarnya dari pandemi ini tuh, dari cerita Ibu ya tentunya, jadi belajar gitu. Tadinya berjualan furniture, karena pandemi ini kita harus berpikir gimana caranya supaya tetap hidup tapi dengan cara yang halal. Banting setir lah. Banting setir bahasanya. Betul, sayang. Dari furniture, benda mati tadinya ya, jadi makanan, buah. Apalagi sehat ya, bisa sehat. dimakan semua orang gitu. Alhamdulillah. Dan emang Ibu Siti ini adalah salah seorang nasabah dari Wakaf Modal Usaha Mikro. Kemarin waktu launching datang Ibu ya. Alhamdulillah, selain datang memang saya bersyukur banget mendapat perdana dari launching itu. Iya, langsung ya, Bu, kemarin ya. Masya Allah, luar biasa. Saya bangga, saya bahagia, dan saya salut, sedih, apa ya, menjadi bagian dari sedih salut juga. Iya, terharu. Kemarin tuh berarti Ibu dengerin tuh ya, Bu, apa dari Presiden ACT, dari Direktur ACT itu gimana, Bu, ketika mendengar semangat gitu ya, spirit dari Wakaf Modal Usaha Mikro ini, Bu? Itu yang paling membangun untuk saya, yang membuat saya bahagia adalah bukan saya dipilih menjadi salah satu, bahagia adalah bukan dipilih salah satu nasabah, tapi mendengarkan motivasi dari beliau bertiga. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana kita harus tetap bangkit, tentunya dengan kondisi, maksudnya tetap bangkit dengan kondisi saat ini dengan iman yang kuat.
Iya, jadi memang harapannya dari Aksi Cepat Tanggap nih dengan wakaf modal usaha mikro ini, orang-orang seperti ibu yang punya semangat, yang memang ingin berjuang di masa pandemi ini untuk menafkahi keluarganya, nggak cuma ibu aja tapi semuanya juga ke depannya kita masih pengen bantu ibu-ibu yang lain. Masya nih. Allah, Masya Allah, Ibu nih, barakallah. Bu Siti nih contoh satu aja ya, Ti. Insya Allah nanti ke depannya kita mau mengajak yang lain, ibu-ibu yang lain juga buat menjadi salah satu nasabah dari modal usaha mikro ini wakaf ya, Ti ya. Nah setelah dapat modal dari wakaf modal usaha mikro ini, kedepannya ibu ingin mengembangkan apa nih Bu? Dari sisi furniture kah? Atau tadi banting setir dengan jualan buah? Atau bagaimana? Lebih ke untuk saat ini karena furniture belum jalan ya, stok juga alhamdulillah masih ada. Jadi mungkin saya manfaatkan yang sekarang saat ini diperlukan dan berjalan. Nanti kalau memang kondisi pandemi ini sudah baik, baru nanti kita ke arah furniture lagi. Mudah-mudahan mohon doanya agar supaya ke depan kondisinya baik dan saya bisa menjaga amanah itu untuk memanfaatkan dengan baik tentunya, dan ya baik untuk semuanya. Saya bisa kembalikan dengan amanah itu dengan baik. Kalau memang berjalan dengan lancar, karena saya sekali lagi mencintai apa yang sudah saya buat, karya-karya saya, ya otomatis saya kembali ke bidang saya itu. Kalau sekarang ya untuk mengerjakan yang ada aja dulu, yang bisa. Sekarang buat bertahan dulu ya, Bu ya, Betul, dari betul. susahnya pandemi ini, Bu. Betul. Nah, Ibu nih kemarin kan sudah datang, udah diundang jadi salah satu nasabah dari wakaf modal usaha mikro ini. Ibu sebelumnya tahu nggak sih ACT itu apa, dari mana, bergeraknya di apa? Jadi ketika waktu Ibu datang, rasa tersentuhnya tuh dapat banget ya, Ti. Mungkin sebelumnya udah kenal nih sama ACT, Bu. Iya, saya kenal banget sama ACT tapi belum tahu dalamnya. Maksudnya gini, program-programnya yang saya tahu hanya ACT itu bekerja untuk umat gitu aja. Maksudnya khususnya saya suka perhatiin di FB saya maupun di IG saya, ACT bagaimana di Timur Tengah, bagaimana di Aceh, di mana-mana gitu, Masya Allah luar biasa. Dan saya memang salah satu favorit sama ACT, sama ada salah satu dompet duafa gitu. Terus kemarin dapat di sini perdana itu ya semakin Masya Allah, semakin takjub aja untuk perjuangannya untuk umat, adanya wakaf, adanya sahabat Umi, Masya Allah, barakallah. Wah, Ibu tahu sahabat Umi juga nih, berarti ngikutin ya, Ti ya. Ngikutin. Oh, iya. Kalau boleh tahu, kalau ngikutin Ibu Aksi Cepat Tanggap, berarti Ibu sebelumnya pernah jadi pemberi manfaat sedekah di ACT atau bagaimana nih? Favorit banget kayaknya Aksi Cepat Tanggap buat Ibu. Iya dong, harus. Sampai sekarang pun ketika kita dalam kondisi sekarang ini juga dalam hati, Bismillah, insya Allah ke depan aku bisa menjadi seperti ACT. Maksudnya menjadi bagian gitu, Pak, bagian untuk memberi bukan untuk menerima saat ini. Ya, keren tuh, Ti. Di masa sulit emang sedekah nih susah banget, tapi justru itu pahalanya yang lebih banyak ya, Ti, sedekah di masa sulit. Nah itu Ibu, Ibu kan dulu mungkin memberi ya, Bu ya, terus sekarang jadinya yang menerima gitu. Beda dong, Bu, rasanya ketika kita yang biasanya memberi tiba-tiba menerima gitu. Mungkin ada rasa drop atau sedih atau mungkin ada perasaan beda gitu nggak sih, Bu? Pasti perasaan sedih, apa sih namanya, ada, tapi lebih ke bangga sih, bangga dalam kepada ACT. Masya Allah, di saat seperti ini kita mencari sana sini susah, ACT membuat suatu program yang sangat membantu khususnya buat umat. Masya Allah, saya hanya tinggal berdoa aja ya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa menjadi lebih baik, bisa di antara kalian. Amin, 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 semoga ya Allah Rabbal ijabah nih. Kita adalah sedang melakukan kebaikan nih, ada malaikat-malaikat yang mengaminkan juga. Amin. Nah, kan tadi Ibu cerita ya, Ibu nggak mau diem diri aja menerima, tapi juga ingin memberi ke depannya ketika insya Allah rezeki nanti ditambah sama Allah. Kalau Ibu mau milih nih program Aksi Cepat Tanggap, apa yang pengen Ibu bantu gitu? Ibu berkontribusi di dalamnya. Ya untuk
Ya paling tidak saya harus bisa menjadi orang yang kontribusi. Itu bukan berarti saya bekerja di sini kan. Maksudnya seperti dululah saya menjadi bagian untuk Palestina, untuk itu menyisihkan sebagian rezeki yang saya dapat, itu aja sih, lebih ke situ. Memang nyata ya, berarti ketemu Ibu Siti. Kalau aku dengar nih Kak, cerita yang dulunya dia bisa sedekah banyak, tapi di pandemi ini dia drop. Justru dia yang menerima gitu. Dan ternyata saya bertemu langsung dengan Ibu Siti. Iya, ternyata kita ketemu langsung dengan sosoknya ya Tia. Sosok yang seperti ini gitu. Salah satunya mungkin kita nggak tahu ya, di luar sana ada lain Ibu Siti yang betul. lain. Insya Allah ada. Yang dulunya memberi tapi sekarang menerima gitu. Banyak Mbak. Banyak. Ya, emang nyata ya, ketika pandemi datang ini nggak pernah, generasi yang hidup sekarang tuh nggak pernah ngerasain pandemi ini terjadi gitu. Dan bagaimana tadinya di atas, di bawah, dibolak-balik keadaannya. Dan tetap ya kita harus kuat dengan keadaan seperti ini, belajar dari cerita Ibu Siti. Nah, Ibu nih sebagai sosok ibu yang terus bertahan ya Ti di tengah pandemi, jadi tulang punggung keluarga juga karena usahanya. Mungkin ada pesan buat ibu-ibu lain di luar Ibu yang saat ini masih bertahan dengan kondisi yang sangat sulit ini Bu. Mungkin Ibu ngerasa gimana sih susahnya jadi seorang ibu di tengah-tengah kondisi yang kayak gini Bu? Pasti harus tetap optimis, yakin ada Allah, ada pertolongan selama kita upaya. Terus optimis untuk generasi yang akan datang. Harus bermanfaat buat selama kita diberi waktu ini. Yakin ke depan ada jalan dari Allah. Ini ujian buat kita semua. Insya Allah. Itu kata-kata yang menyemangati ya. Mungkin nggak cuma ibu-ibu. Aku di sini sendiri pun yang bersama di Aksi Cepat Tanggap merasa emang harus menguatkan diri lagi supaya bisa bantu banyak orang, bertemu lagi dengan ibu-ibu Siti yang lainnya. Kalian masih banyak waktu, masih muda-muda. Saya sudah tua. Waktu saya tinggal sedikit. Wah, kalian harus lebih baik dari saya. Tapi Bu Siti ini walaupun udah tua, jiwanya nih semangatnya tetap muda ya Tia. Mau berkembang terus Ibu. Nah, Ibu nih harapannya buat wakaf nih khususnya yang ketika kita memberi Global Wakaf khususnya memberikan wakaf usaha modal mikro nih buat ibu-ibu di sana di luar, Ibu harapannya gimana nih? Ya mudah-mudahan khususnya untuk saat ini ya, di luar sana banyak sekali, khusus saya melihat di komunitas saya aja yang perlu dibantu. Dengan ini program ini luar biasa, Masya Allah. Syukur alhamdulillah ketika teman-teman yang lain bisa kebantu juga. Saya juga akan memberikan percontohan kepada mereka. Tentunya saya punya komunitas di Jagakarsa, namanya KSB. Mereka juga banyak bertanya, kok bisa dapat? Bagaimana ya, itu jalan Allah. Tapi pasti saya akan memberitahu pada mereka bahwa kita mempunyai, ACT punya program yang luar biasa. Semoga ke depan bisa manfaat buat semuanya. ACT-nya semakin maju, kita juga semakin sejahtera ke depannya. Komunitas KSB ini singkatan dari apa Bu? Dan yang tergabung siapa aja? Pastikan ada tujuan tertentu dari komunitas ini. Oh, sebetulnya tujuannya hanya bagaimana kita menyatukan UKM ini dengan kondisi saat ini, saling bantu, saling support. Lebih ke situ sih. Sama kayak yang UKUC juga gitu-gitu. Cuman ya lebih enak aja ketika kita berbarengan, berjamaah gitu. Misal salah satu dirimu perlu tumpeng, saya bisa membuat, saya nggak bisa kuenya, tapi di orang-orang sini ada si A, ada B gitu. Jadi kita saling ngebantu, alhamdulillah. Wah, seperti itu. Keren itu. Jadi komunitasnya saling menguatkan ya Bu, apalagi di masa sulit. Ini sama banget prinsipnya sama Global Wakaf ya, memberikan wakaf usaha modal mikro ya Ti. Jadi untuk semuanya biar berjamaah ya Bu ya, semakin banyak yang berwakaf, semakin banyak juga yang insya Allah akan terbantu dengan usahanya. Ini tentu jadi doa Ibu juga ya Bu ya, sebagai seorang
pengusaha dulunya yang sekarang banting setir karena sulitnya pandemi gitu ya Bu ya. Gitu Ya, sih, betul. seru banget ya ini obrolannya. Tentang komunitas juga. Tadi kalau boleh tahu aku penasaran sih Bu, isi dari si komunitas ini tuh berarti nggak cuma jualan furniture aja, yang lain juga. Oh, yang nggak, yang furniture itu jatuhnya ke craft ya. Oke. Jadi kita ada khusus yang craft sendiri, baju dan lain sebagainya disebut kita craft. Tapi kita satukan pada akhirnya. Tapi ada yang khusus makanan, gitu. Jadi pokoknya khusus UKM, UMKM. Ada semua. Emang usaha mikro ya Bu. Jadi kalau perlu tinggal calling saya aja. Perlu apa sih Bu Siti? Wah, Saya nih, perlu ini. Yang nonton Saya siap. semuanya nih bisa langsung calling Ibu Siti nih Ti, buat kebutuhannya apa. Insya Allah ketika memanggil satu orang, Insya Allah yang lainnya juga terbantu ya Ti, Yep. karena di komunitas Iya, itu. mau sampai ke dekor, mau ke baju adat. Wah, makanan juga tadi ada ya Bu ya. Macam-macam. Semuanya Dan lengkap. makanannya Mbak, salah satu apa sih namanya, nama boleh disebut, nggak usah merek ya, pizza gitu. Rasanya Masya Allah nggak kalah dari yang bermerek. Wah, Enak-enak semua. boleh tuh Ti. Jadi sebenarnya di masa pandemi ini jadi melek ya. Sebenarnya UMKM Indonesia itu banyak beragam Banyak dan banget. ternyata layak untuk dibeli, layak untuk dijual gitu produksinya. Kita harus kembali ke produk kita. Produk lokal ya Bu ya. Apalagi Masya di Allah, masa luar sulit kayak biasa. gini, kita nggak cuma memenuhi kebutuhan kita aja, tapi juga membantu mereka yang Ya. hari ini sedang bertahan gitu. Iya. Ti. Insya Allah ini juga akan jadi amal jariah untuk kita semua ya Bu ya. Amin, Ke insya Allah. depannya. Gitu. Ti. Oke, mungkin ini udah di penghujung acara ya kita ngobrol-ngobrol Masya sama Ibu Allah. Siti dari tadi Iya, cerita. Nggak terasa ya. Iya, Nggak Bu. kerasa. Ada terakhir yang aku pengen tanya nih Bu, Ibu selama hidup merintis furniture dari bawah dengan kesulitan yang Ibu hadapi, ditempa sama sakit, terus harus merelakan uang pendidikan anak-anak dipakai dan sampai saat kehilangan karyawan ya, bisa dibilang kehilangan karyawan, dan juga dihadapi dengan pandemi ini. Mentalnya sangat diuji sama Iya, Allah bertubi-tubi ya. banget Bertubi-tubi ya banget. masalahnya. Apa yang bikin Ibu bisa bertahan sampai sekarang dan masih beroptimis untuk tetap bangun dan bahkan punya mimpi buat ngebantu lebih banyak orang lagi? Mimpi. Kita harus selalu mimpi kan? Yakin aja. Yakin ketika kita terutama saya pernah sembuh dari sakit yang luar biasa. Saya bisa seperti saat ini. Masya Allah. Saya yakin ke depan ada jalan. Lebih ke we can gitu. Ada Allah. Pasti bisa jalan. Jadi semuanya kuncinya ada di Allah ya Bu ya. Dan Ya. keyakinan kita sendiri. Seperti yang dikutip oleh Ustadz beliau kemarin bertiga, kuncinya di saat ini, di saat kita menghadapi badai, adalah iman. Ketika iman kita ada, insya Allah kita akan tetap di jalan yang di situ. Jalan yang benar. Masya Allah, saya terharu. Terima kasih sudah diundang di sini. Sama-sama ya, kita juga Kita senang ketemu senang, Ibu. iya. Aduh. Kemarin juga sempat ngobrol ya Tia sama yang datang di acara peluncuran programnya, tapi hari ini ketemu ngobrol langsung, keren banget Ibu. Dan ngobrol yang keluar tuh mungkin Ibu dari tadi cuma Allah, 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 Iya, Allah. kita Itu kita penting yang- banget, kayak merasa ditampar. Kita yang masih muda nih kayak mikirnya cuma masalah kita aja, tapi ibunya ketika susah mikirin orang lain juga Ti. Iya. Masih pengen ngebantuin orang lain, kita harus kayak gitu juga Ti. Dan ini insya Allah akan jadi Insya Allah semangat bisa. ya buat kita dan Iya. teman-teman ACT untuk menghadirkan lagi lebih banyak program-program kreatif dan Betul. khususnya melalui wakaf modal usaha mikro ini kedepannya bisa bantu banyak ibu-ibu Siti lainnya ya yang Allah. semangat, Sip. nggak cuma buat menghidupi dirinya sendiri tapi juga menghidupi orang lain Iya, Amin, dengan ya niat yang Allah. lebih besar ya Ti khususnya. dengan berjamaah khususnya. Iya. Ibu Siti terima kasih Iya, udah terima kasih ngobrol-ngobrol banyak. sama kita. Udah mau datang ke sini Bu. Semoga apa yang kemarin Ibu dapat nih dari 3 pembicara kemarin jadi semangat Ibu. Terus yang modal yang usaha yang Ibu dapat nih bisa
kedepannya dikembangkan dan Insya Allah, lebih bermanfaat Amin, ya Tin amin, ya. insya Allah. Amin. Ya Rabbal Terima kasih. Alamin. Iya Ibu, kita izin buat nutup obrolan hari ini dengan membaca surat kafaratul majlis ya, doa kafaratul majlis menutup majlis kita. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Siti atas waktunya. Sampai bertemu lagi di lain waktu bersama Intan Amin, dan insya Allah Siti. sama-sama. Terima kasih juga sudah diundang ya. Iya, Ibu. Barakallah buat kalian semuanya. Amin. SCTV, ACT. Iya, amin. Oke, makasih. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.